Nah, teman-teman, kalau memang sering mengalami kejadian motornya ngejim ya, ataupun ceket di jalan gitu, coba lakukan hal ini ya. Ini khusus gue bahas soal masalah modifikasi di piston ya. Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat semuanya yang udah support channel gua dari awal sampai hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar, amin ya. Ya, jadi teman-teman, hari ini gua mau sedikit berbagi tips ya mengenai khususnya motor 2 tak, supaya gak mudah ngejim atau gak gampang ngejim. Nah, ini khusus untuk para senior, khusus untuk yang udah para sepuh lah ya. Ya, tolong skip aja lah video inilah ya. Ini gua sebagai pemula dan untuk teman-teman pemula juga. Jadi ya, mana tahu video ini berfaedah ya, ada manfaatnya juga. Balik lagi, gue mau berbagi sedikit tips untuk teman-teman yang pakai motor 2 tak, baik Yamaha Alfa ataupun Force One atau F1 ZR ya, kelas Yamaha lah ya, khususnya motor 2 tak gitu. Nah, supaya nggak mudah ngejim itu, apa sih yang mesti harus kita lakukan gitu ya, terkhusus buat yang baru pasang blok baru atau ganti blok baru ya, ataupun naik OS, tentunya pistonnya juga baru. Nah, itu kita tetap butuh yang namanya rayon lagi gitu. Nah, untuk nggak ngejim apalagi sampai macet, kita bisa mengakali yaitu dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bolongin seher nih di sini teman-teman. Ini juga sama, kita bisa bolongin seher ya. Gua anjurkan sih pakai ukuran lubangnya itu 3 mili aja, pakai mata bor ukuran 3 mili ya, khusus untuk metal, jangan yang buat kayu karena khawatir nggak kuat nih teman-teman gitu. Memang sih bisa dari ukuran 2 mili sampai ukuran di 5 mili, cuma gue menganjurkan ya ambil di tengah-tengah aja, di 3 mili aja nih teman-teman ya, gini nih. Nah, bolonginnya mesti harus dilihat, mesti harus diperhatikan lagi, nggak asal bolong. Jadi begini ya teman-teman. Nah, untuk seher ini kan ada tanda panah ya. Tanda panah ini berarti mengarah ke exhaust, lubang exhaust atau lubang ke pembuangan ya, knalpot. Ini jangan dibolongin. Maksudnya dibolongin itu tembus ya, gitu teman-teman. Tuh, tembus dia sampai dalam. Nah, ini untuk bagian di arah lubang exhaust ini nggak perlu dibolongin karena akan mengurangi kompresi, malah jadi bawahnya ngelos, motor bisa ngobok lah kalau istilahnya ya. Nah, kita bolonginnya di sini, di seberangnya, khususnya di bagian lubang bilas ya. Tentunya ini untuk bertujuan nambah pelumasan di bagian linernya, jadi liner nggak mudah baret. Nah, ini gue bolongin tuh udah dalam keadaan baret teman-teman. Jadi sebelumnya gue lupa ngebolongin ya, karena memang posisinya pada saat itu gue ganti tuh nggak lagi ada di rumah, ada di jalan gitu, yang memang nggak sengaja juga. Ya udahlah, gue mau ganti aja lah untuk permajaan gitu. So far sih ya oke lah. Nah, untuk dibolonginnya begini teman-teman. Jadi di sini kan ada 2 titik lah ya, 2 titik nih, titik atas dan titik bawah sininya. Kalau untuk titik atas kita perhatikan di sini. Untuk jaraknya teman-teman, dari sini diukur nih, dari atas ke sini ini 15 mili. Nih ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Nah, dari sini ke sini juga sama, 15 mili juga. Ukuran yang titik selanjutnya sama, 15 mili juga. Dari sini ke sini 15 mili, dari lubang satu ke yang satunya 15 mili. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau udah diaplikasikan seperti ini, insya Allah ya nggak mudah ngejim teman-teman motornya, apalagi sampai macet ya. Tentunya ya harus diimbangi dengan
settingan karburator yang pas, kemudian oli sampingnya dikasih yang bagus. Jadi nggak mesti harus boros, artinya oli samping tuh kasih yang bagus gitu teman-teman. Wah udah diboros ini tapi nge-gym gitu kan, bukan soal boros nggak borosnya aja, yang jadi hal utama itu oli samping tuh yang bagus. Maksudnya bagus itu kasih minimal spesifikasinya itu yang Jaso FC atau APTC lah gitu, karena berbeda dengan yang masih Jaso FB atau APTB gitu. Berbedanya selain daripada asapnya yang jauh lebih tebal, itu yang utama adalah tingkat kelicinannya teman-teman. Jadi sejauh mana tingkat maksimal oli tersebut itu melapisi dan melindungi antara piston dengan dinding liner yang ada di boring. Semakin bagus dia, semakin licin dan semakin melindungi untuk pistonnya dan linernya nggak mudah baret teman-teman gitu. Nah selain daripada dua bolongan ini teman-teman bisa custom di sini nih ya. Nah jadi bisa dilihat nih, sorry ini lewatin dulu ya yang ini karena nanti mau ada pengerjaan yang selanjutnya ini untuk apa ya, manifoldnya nih. Ini ya teman-teman bisa lihat. Ini ya lubang exhaust ya. Nah, di sini. Nah, gini teman-teman. Nah, ini mestinya ya, sebaiknya selain daripada dibolongin tadi, ini harus kita tambahin lagi ya. Ini dari TMB ya, titik. Posisinya ada di bawah. Tuh, dari TMB piston nih, pas banget di lubang knalpot ya. Pas nih. Nah, di sini ini harus ditambahin lagi ya. Bukan dibolongin tapi tambahkan jalur untuk oli masuk di sini nih. Nanti kita buat ya disebutnya coak lah ya. Jadi supaya pas nih antara arah lubang di sini dengan pistonnya, gitu teman-teman. Ini juga sama. Kita ikutin jalur di sini ya. Nanti kita coak teman-teman. Nah ini ada piston yang baru juga ya. Sorry sedikit disclaimer dari RKN dan VIM ya. Tentunya ini masih baru. Cuma tetap sebagai spare, sebagai persiapan gua, sebelum dipakai pasti udah gua custom duluan. Nih teman-teman, baru ya. Jadi ini juga nanti bakal gua buat seperti itu juga gitu teman-teman. Oh yang ini belum gua bolongin nih, sorry. Yang udah bolongin sama gua yang ini. Ini juga masih baru teman-teman. Gua nggak jualan ini, gua cuman buat stok aja gitu. Nah ya teman-teman bisa lihat ya. Nah wah ini ada lecet-lecet, nggak apa-apa ini mah, toh nanti kan yang ngejaga di sini mas ada ring sehernya gitu. Yang penting ring sehernya itu bagus gitu. Ini kalau cuman ada lecet-lecet sedikit karena kita habis ngebor nih ya, kayak gua ini nih, gua habis ngebor ada sedikit ya melenceng, maklum lah ya. Yang ngebolong ini masih amatiran. Cuma teman-teman nggak usah khawatir,
nggak usah takut gitu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak masalah, nggak berpengaruh teman-teman. Jadi santai aja. Yang penting ya, ini mesti harus kalian catat nih, ketika kita habis ngebolongin ini nih, ini kita pastikan di sini tuh halus ya, nggak tajam, yang bisa menyebabkan dinding linernya ini yang ada di boring tuh malah lecet gitu ya. Makanya habis dibor itu kalau gua gosok sedikit lah, gua gosok halus lah ya, pakai amplas yang halus sampai gua pastikan ini udah nggak tajam lagi gitu. Terus sama pinggiran di sini ini dipapas teman-teman nih. Kalau gue biasa gua pakai portingan ya, gua tirusin sedikit, gua papas di sini nih. Ini karena belum gua pakai, gua cuma fokus di bolongin ini aja. Ini gua cuman halusin sedikit doang, jadi masih belum full lah ya gua modifnya gitu. Oke, balik lagi ke yang ini ya, ini. Nah, balik lagi yang ini ya. Jadi gua lanjutin untuk yang ini. Nanti gua akan tambahkan lubang di sini nih yang tadi udah gua tandain temen-temen nih. Oh ya, ada di dalam nih, suet kagak lihat gua. Nah ini nih, nanti gua akan tambahin sini. Tadi udah gua tandain di bor, buat di bor, buat gua coak di sini nih, sorry. Nah teman-teman, kalau memang sering mengalami kejadian motornya ngejim ya, ataupun ceket di jalan gitu, coba lakukan hal ini ya. Ini khusus gue bahas soal masalah modifikasi di piston ya, karena gak cuma itu aja, faktor lainnya juga menunjang dan harus mendukung gitu ya. Macam seperti yang tadi gue sebelumnya sampaikan, oli sampingnya juga dengan takaran yang sesuai yang dianjurkan dari pabrik, terus juga pakai oli sampingnya yang bagus, minimal Jaso FC. Nah yang selanjutnya mengenai ada lagi hubungannya sama kop headnya ya. Jadi ukuran kop headnya itu harus ada kesesuaian dengan pistonnya juga, karena nggak sedikit juga dari teman-teman yang lain tuh yang khususnya pemula ya, kayak gua juga ini terkadang udah naik OS tapi di kop headnya nggak ganti, apalagi udah di atas OS 100 gitu. OS-nya mah naik ya, pistonnya juga diganti, tapi kop head ukurannya nggak diubah gitu teman-teman. Nah itu pengaruh juga ya, jadi perlu diperhatikan. Oke, balik lagi ke pembahasan piston teman-teman ya. Jadi begitu ya, sini nih, makanya di sini lecet nih teman-teman nih. Oh, karena kenapa ya, di sini udah dilubangin, di sini masih belum sedikit dicoak ya, nggak maksimal ya, nggak full maksimal. Mestinya kalau ini udah dicoak, olinya juga akan jauh lebih baik untuk melumasi dan melapisi di sini, melindungi di sini nih, di dinding pistonnya teman-teman. Oh, pasti sering terjadi deh di situ. Nah ini sedikit tips dari gua. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kalau kita udah coak pinggiran yang udah kita tandain, udah dititikin ya. Kalau gue tadi pakai spidol, nah seperti ini nih bentuknya. Dan ini salah satu faktor untuk piston kita juga jadi awet, nggak mudah baret. Dinding liner di boringnya juga bagus, awet, mesinnya juga jadi adem gitu teman-teman. Nggak mudah ngejim juga, apalagi sampai ngunci ya, atau sampai ngancing lah gitu teman-teman. Dan jangan lupa diamplas juga untuk hasil daripada setelah kita buat coak yang tadi. Nah ini kalau kita udah taruh di sini ya, di dalam blok atau di dalam boringnya, ketika di TMB titik mati bawahnya ya, pas di lubang exhaustnya itu, jadi begini teman-teman nih, bisa dilihat nggak? Tuh, kelihatan nggak ya? Dan ini fungsinya untuk nambah pelumasan dari oli samping masuk ke dalam linernya ini, untuk lebih baik lagi melindungi dan melumasi di bagian itu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang jelas ya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau ada yang mau sharing-sharing ya, gue persilahkan banget gitu.
Oke, gitu aja dulu ya. Semoga bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang khususnya pemula ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan bye bye.